Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 dengan anggota Gusti Manja Pertiwi, Indri Zusniati Pane, dan saya Zalifa Lara Rozianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mikroorganisme prokariotik dan eukariotik. Baiklah, yang pertama itu tentang struktur sel prokariotik dan eukariotik. Prokariot dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru bumi, mulai dari laut dalam hingga ke tepian mata air panas, bahkan di seluruh permukaan tubuh kita. Prokariot merupakan organisme uniseluler yang tidak berkembang atau berdiferensiasi menjadi bentuk multiseluler. Nah, semua makhluk hidup itu terdiri dari sel. Beberapa organisme itu ada yang bersel satu atau disebut dengan uniseluler, ada juga yang bersel beberapa sel, yaitu disebut dengan multiseluler. Nah, sel eukariotik, semua materi genetiknya terdapat pada molekul DNA yang terdapat sebagai kromosom. Kromosom ini adalah struktur-struktur linear berupa banyak yang terletak di dalam nukleus. Nah, DNA prokariotik dan eukariotik membawa informasi genetik untuk pengembangan fungsi dan reproduksi. Prokariota dan eukariota. Eukariota terdiri dari nukleus yang terikat membran, sedangkan prokariota tidak memiliki nukleus yang terikat membran. Nah, sama-sama kita cari perbedaan dari struktur sel ini. Yang pertama, DNA prokariotik beruntai ganda dan melingkar, tapi DNA eukariotik beruntai ganda dan linear. Selanjutnya ada jumlah DNA dalam sel prokariotik jauh lebih sedikit daripada jumlah DNA dalam sel eukariotik. Baik DNA prokariotik dan eukariotik mengalami replikasi oleh enzim DNA polimerase. Perbedaan utama antara DNA prokariotik dan eukariotik adalah bahwa DNA prokariotik ditemukan di sitoplasma, sedangkan DNA eukariotik dikemas di dalam inti sel. Nah, ciri sel prokariotik ukurannya kecil 1-10 mikrometer, nukleoid tidak terbungkus oleh membran, pembelahan sel secara mitosis, pengambilan nutrisi secara absorpsi. Sedangkan ciri sel eukariotik adalah ukurannya 10-100 mikrometer, nukleus terbungkus oleh membran, pembelahan sel secara mitosis, pengambilan nutrisi secara absorpsi, endositosis dan fotosintesis. Nah, itulah tadi penjelasan tentang struktur sel prokariotik. Di slide ketiga itu saya menampilkan tentang perbedaannya. Nah, dari perbedaan ini, mulai dari asal kata itu ada pro, yaitu sebelum, dan eu itu berarti sejati atau sesudah. Nah, organisme yang dihasilkan dari prokariotik itu ada seperti bakteri. Kita sama-sama tahu bahwa bakteri itu terbagi menjadi dua, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, sedangkan organisme eukariotik apa-apa saja, itu ada protista, fungi, hewan, dan tumbuhan. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Lokasi DNA. DNA dari prokariotik ini terletak di sitoplasma, sedangkan lokasi DNA eukariotik itu sebagian besar berada di dalam nukleus. Untuk ukuran sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, membran inti. Tentang membran inti. Kalau prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti dan organel-organel yang bermembran. Nah, itulah tadi penjelasan tentang struktur sel prokariotik dan eukariotik, baik perbedaan maupun penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan ciri sel bakteri gram positif dengan sel bakteri gram negatif. Pada tahun 1884, seorang dokter yang bernama Hans Christian Gram yang berasal dari Jerman. Nah, dari namanya ini berarti kita tahu bahwa ciri sel gram positif dan gram negatif ini diambil dari nama dari seorang tokoh. Christian Gram yang berasal dari Jerman ini dengan mengembangkan teknik untuk dapat membedakan jenis bakteri yang didasarkan dari ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding sel dengan sistem pewarnaan. Bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet atau warna ungu dan menyerap lapisan peptidoglikan yang tebal. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya menyerap warna merah
dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Nah, pada slide bisa kita sama-sama lihat bahwa struktur dinding sel dari sel bakteri gram positif yaitu tebalnya 15 sampai 80 nanometer. Sedangkan bakteri gram negatif yaitu tipis 10 sampai 15 nanometer. Nah, pada perbedaan ciri sel bakteri gram positif dan negatif itu, dari kerentanan terhadap penisilin, sel bakteri gram positif itu lebih rentan dibandingkan sel bakteri gram negatif. Sedangkan pertumbuhan dihambat oleh zat warna dasar, misalnya ungu kristal. Sel bakteri gram positif dihambat dengan nyata, sedangkan sel bakteri gram negatif tidak dihambat dengan nyata. Gangguan fisik sel bakteri gram positif itu lebih resisten atau kurang rentan, sedangkan sel bakteri negatif itu kurang resisten atau lebih rentan. Nah, setelah membahas tentang sel bakteri gram positif dan gram negatif, saatnya kita akan membahas tentang contoh-contoh mikroorganisme yang tergolong prokariotik dan eukariotik. Tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal. Selanjutnya ini ada apa saja organisme yang tergolong dalam prokariotik. Nah, yang pertama itu adalah bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air, sungai, serta air laut. Bakteri sendiri memiliki beragam jenis yang dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Beberapa jenis bakteri tersebut bisa dilihat dari bentuknya, jumlah, dan letak flagela. Kebutuhannya terhadap oksigen sehingga berkarakteristik dinding sel. Nah, ini dia ciri sel bakteri adalah memiliki dinding sel, reproduksinya dengan membelah diri, ada sel yang dapat bergerak dan ada sel yang tidak dapat bergerak. Yang kedua itu ada yang namanya Rickettsia. Rickettsia adalah genus bakteri gram negatif. Rickettsia bersifat parasit intraseluler obligat dan dapat menyebabkan penyakit Rickettsia. Nah, ciri-ciri dari Rickettsia sendiri adalah pleomorfik, tidak memiliki dinding sel, bersifat parasit, dan tahan terhadap penisilin. Artinya apa? Berarti Rickettsia ini adalah pembawa penyakit atau parasit. Nah, yang ketiga ada yang namanya Mycoplasma. Mycoplasma adalah genus bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Tanpa dinding sel, Mycoplasma tidak terpengaruh oleh kebanyakan antibiotik, biasa seperti penisilin atau antibiotik beta-lactam, yang umumnya menyerang sintesis dinding sel. Beberapa spesies genus ini merupakan patogen bagi manusia. Nah, selanjutnya ada yang namanya Cyanobacteria. Nah, Cyanobacteria ini sering disebut dengan Cyanobacteria. Dia bisa dikatakan organisme yang tersukses di muka bumi ini. Karena bakteri ini secara genetik memiliki banyak variasi. Mereka juga dapat hidup di berbagai macam habitat di seluruh penjuru bumi. Tersebar di air tawar, air laut, ekosistem darat, dan mereka ditemukan di relung terekstrim seperti sumber air panas, pabrik garam, dan teluk air tawar. Ciri dari Cyanobacteria sendiri adalah dia uniseluler, memiliki dinding sel, dapat mengadakan endositosis, dan reproduksinya dengan membelah diri. Nah, setelah saya tadi menjelaskan tentang mikroorganisme prokariotik, sekarang Zalifa akan menjelaskan tentang organisme eukariotik apa-apa saja. Nah, yang pertama itu ada yang namanya fungi, atau masyarakat awam itu sering menyebut dengan jamur, kapang, khamir, atau ragi. Jamur atau fungi ini hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut atau disebut dengan bahasa ilmiahnya itu lisenes. Nah, ciri-ciri fungi, tubuhnya terdiri atas hifa atau kumpulan hifa membentuk miselium, memiliki nukleus yang bermembran, tidak dapat berfotosintesis. Cara reproduksinya adalah dengan menggunakan spora. Nah, ini yang disebut dengan sporangium. Nah, yang kedua itu ada mikroorganisme yang namanya protozoa. Protozoa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama, zoon yang artinya hewan. Jadi artinya itu protozoa adalah hewan pertama atau mudahnya hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Habitat protozoa yaitu di tempat yang berair, yang kaya zat organik. Contohnya ini ada Amoeba proteus, baik air tawar maupun air asin, yang ada hidup di
bebas berenang di air, bisa menempel di suatu tempat, parasit pada tanaman dan hewan maupun manusia. Ciri-ciri protozoa itu adalah tidak memiliki dinding sel, umumnya uniseluler, sebagian besar tidak dapat berfotosintesis. Nah, yang ketiga ada yang namanya alga. Alga dalam istilah Indonesia sering disebut sebagai ganggang, merupakan tumbuhan talus karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ganggang merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut atau basah. Nah, biasanya mereka juga menempati habitat yang lembab. Jenis yang hidup bebas di air, terutama yang bersatu dan dapat bergerak aktif, merupakan penyusun plankton seperti fitoplankton. Sedangkan sifat alga ini adalah mereka dapat berfotosintesis, memiliki dinding sel. Nah, itulah tadi contoh-contoh mikroorganisme dari eukariot. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu morfologi dan struktur halus bakteri. Nah, adapun morfologi sel bakteri terkelompok menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bakteri berbentuk bola atau kokus. Dan yang kedua, ada bakteri berbentuk batang atau basil, atau juga disebut bacillus. Dan yang ketiga, ada sel bakteri yang berbentuk spiral atau melengkung. Nah, yang pertama saya akan jelaskan bakteri yang berbentuk bola atau kokus ini dikelompokkan lagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada Dilokokkus, yaitu penataan sel bakteri kokus dalam kelompok. Dan yang kedua ada Streptococcus, yaitu rangkaian sel bakteri kokus yang berbentuk seperti rantai panjang maupun pendek. Nah, yang ketiga ada Tetrad, yaitu penataan sel bakteri kokus dalam kelompok 4 sel atau berbentuk seperti persegi 4. Nah, yang keempat itu Staphylococcus, yaitu kumpulan sel-sel bakteri yang berbentuk tidak beraturan atau seperti buah anggur. Nah, yang kelima ada Sarcina, yaitu kumpulan sel-sel bakteri kokus berbentuk seperti kubus yang terdiri dari 8 sel atau lebih. Nah, yang kedua ada bakteri berbentuk batang atau basil, yang disebut juga bacillus. Bentuk bakteri ini dikelompokkan lagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada Diplobacil, yaitu penataan sel bakteri basil yang berkelompok atau berpasang-pasangan. Dan yang kedua ada Streptobacil, yaitu penataan sel bakteri basil yang membentuk seperti rantai. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu sel bakteri berbentuk spiral atau melengkung tadi. Nah, bakteri yang berbentuk spiral ini tidak membentuk pengelompokan atau saling menempelkan dinding satu sama lain. Nah, bakteri spiral ini selalu berada secara terpisah-pisah atau tunggal. Bisa dilihat gambarnya di bawah, yaitu bentuk dasar dari sel bakteri. Oke, selanjutnya ada struktur halus dari bakteri ini. Nah, yang pertama ada flagellum. Nah, flagellum ini strukturnya berbentuk seperti rambut. Nah, ada beberapa macam-macam penataan flagella ini. Yang pertama ada flagellum motorik, yaitu hanya terdapat pada satu flagellum saja pada sel bakteri dan letaknya pada salah satu ujung selnya atau polar. Nah, yang kedua ada flagella lophotrich atau lopo atau sekumpulan trichus atau rambut. Nah, yaitu terdapat sekumpulan flagella yang terdiri dari 2 atau lebih flagella. Letaknya yaitu pada salah satu ujung sel bakteri. Nah, yang ketiga ada flagella empirix, yaitu terdapat pada satu flagellum atau sekumpulan flagella, yaitu masing-masing terletak di kedua ujung selnya. Dan yang keempat ada flagella ferritrix, yaitu terdapat banyak flagella yang tumbuh pada seluruh permukaan sel bakteri. Oke, bisa lihat di bawah ada gambar macam-macam penataan flagella pada sel bakteri tadi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada pili dan fimbriae. Nah, pili ini merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagella, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku.
Fungsi dari pili ini adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Sedangkan Fimbriae ini lebih berperan ke perlekatan antara satu sel dengan sel bakteri lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada kapsul. Nah, kapsul ini terbentuk dari sel bakteri yang dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Nah, lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri Sparophyt. Nah, lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir ini berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Fungsi lainnya yaitu juga untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang, dan juga sebagai gudang makanan cadangan bagi sel bakteri. Nah, bisa dilihat di bawahnya ada gambar sel bakteri dengan struktur halus pil dan fibria tadi. Oke, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara reproduksi sel bakteri ini. Nah, cara yang pertama yaitu pembelahan binar melintang. Adapun pembelahan binar melintang ini adalah suatu proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota dominan Archaea dan bakteri di antara organisme lainnya, di mana dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel baru yang masing-masing sel baru ini memiliki nukleus. Nah, bisa dilihat di samping ada gambar pembelahan binar melintang pada sel bakteri. Ada proses lain. Nah, ada beberapa spesies bakteri nih yang dapat berproduksi dengan cara lain ini, yaitu produksi spora vegetatif dan fragmentasi pertumbuhan berfilamen dengan masing-masing fragmen menghasilkan pertumbuhan dan pengecupan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah pertumbuhan sel bakteri. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan sel bakteri. Pada organisme uniseluler seperti bakteri, pertumbuhan adalah pertambahannya jumlah sel yang berarti juga terjadinya pertambahan jumlah organisme ataupun individu. Adapun kurva pertumbuhannya, jika suatu sel bakteri mempunyai waktu generasi 20 menit, berarti sel bakteri tersebut akan memperbanyak diri menjadi 2 sel anak dalam waktu 20 menit. Jika sel tersebut diinokulasi pada suatu media pada kondisi yang optimum untuk pertumbuhannya, maka dalam waktu 40 jam, sel tersebut akan mengalami pembelahan sebanyak 144 generasi, yang mana jumlah sel yang diperoleh dengan rumus 2N, yang mana 2N ini disimbolkan adalah jumlah akhir sel anakan, yang mana N adalah banyaknya generasi atau berapa kalinya pembelahan terjadi. Selanjutnya yaitu adalah fase pertumbuhan, yang mana yang pertama adalah fase adaptasi, yang kedua adalah fase pertumbuhan awal, yang ketiga adalah fase eksponensial, yang keempat adalah fase pertumbuhan diperlambat, dan yang terakhir ataupun yang kelima itu adalah fase pertumbuhan stasioner maksimum. Pada fase yang pertama itu adalah adaptasi. Itu lama fasenya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jika medium dan lingkungan pertumbuhannya itu sama seperti sebelumnya, maka tidak diperlukan lagi adaptasi. Akan tetapi jika kondisinya atau kondisi lingkungannya tidak sama dengan kondisi sebelumnya, maka dibutuhkan atau diperlukan waktu penyesuaian untuk mesintesis enzim-enzim yang dibutuhkan oleh metabolisme. Yang kedua itu adalah jumlah inokulum atau jumlah awal sel yang semakin tinggi akan mempercepat fase adaptasinya. Setelah melakukan adaptasi pada fase adaptasi, selanjutnya yaitu akan melalui fase pertumbuhan awal, yang mana fase pertumbuhan awal ini itu mengadakan pembelahan dengan kecepatan yang masih rendah, yang mana disebabkan oleh sel baru yang baru selesai melakukan penyesuaian atau adaptasinya. Untuk fase selanjutnya yaitu adalah fase eksponensial, yang mana pada fase ini itu terjadi pembelahan dengan cepat atau konstan, yang mana sel ini membutuhkan energi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan fase-fase lainnya. Selanjutnya yaitu fase pertumbuhan diperlambat, yang mana fase ini itu terjadi
pertambahan populasi sel bakteri yang diperlambat karena yang pertama adalah nutriennya yang sudah berkurang, dan yang kedua adanya hasil metabolisme yang mungkin bersifat racun bagi pertumbuhan sel. Dan pada fase terakhir itu adalah fase pertumbuhan stasioner maksimum. Pada fase ini dia telah tahan akan keadaan ekstrim, yang mana pada fase ini juga terjadinya penumpukan metabolisme yang beracun. Keadaan ini mengakibatkan pertumbuhan sel terhenti sama sekali. Setelah terjadinya fase pertumbuhan stasioner maksimum, di sini kan pertumbuhannya sel terhenti semua. Jadi untuk fase selanjutnya itu adalah fase menuju kematian, yang mana pada fase ini sel bakteri mulai mengalami kematian, yang mana ini disebabkan oleh nutrien sudah habis, energi cadangan di dalam sel habis, dan zat-zat toksin semakin banyak. Dan yang fase terakhir itu adalah fase kematian, yang mana fase ini semua sel-selnya akan mengalami kematian dipercepat yang disebabkan oleh nutrien sudah habis, energi cadangan di dalam selnya habis, dan zat-zat toksin yang akan meracuni sel-sel bakteri. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri ini itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama adalah sumber energi fototropik, kemotropik, autotropik, dan heterotropik. Yang kedua itu adalah kebutuhan gizi, sederhana atau rumit. Yang ketiga adalah kemampuan untuk tumbuh dalam jaringan hidup, saprofit atau parasit. Yang keempat adalah sumber pertumbuhan, fisikofilik, mesofilik, dan termofilik. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan oksigen aerob dan anaerob. Ada beberapa cara klasifikasi bakteri, yaitu ada 2. Yang pertama, klasifikasi biologis. Klasifikasi ini didasarkan oleh sifat-sifat yang diamati seperti sifat-sifat fisiologis, imunologis, dan ekologis. Dan yang kedua itu adalah klasifikasi morfologis, yang mana ini ada 2. Yang pertama adalah kuman golongan tinggi, dan yang kedua itu adalah bakteri lebih rendah atau bakteri sejati. Pada bakteri lebih rendah atau sejati ini itu dibagi beberapa kelompok. Dan yang menurut bentuknya, yang pertama adalah kokus, yang mana kokus ini itu berbentuk bulat, basil yang berbentuk batang, vibrio berbentuk koma, spirilium berbentuk ulir yang tidak dapat membengkok, dan yang terakhir itu adalah sifoketa yang berbentuk ulir langsing dan yang dapat membengkok. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan integrasi sains Islam pada materi kali ini. Yaitu yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ما يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. Untuk selanjutnya yaitu terdapat pada surat Yunus ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi syai'in min tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih wa ma ya'zubu anir rabbika min misqala zarratin fil ardi wala fis sama
wala asghara min zalika wala akbar illa fi kitabim mabin. Shadaqallahul azim, yang artinya kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang lebih nyata ataupun Laul Mahfuz. Surat Yunus ayat 61. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai presentasi dari kami kelompok 2 tentang mikroorganisme, prokariotik dan eukariotik. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan sebuah pantun. Buah pepaya dibeli Pak Yahya, bentuknya kecil tanpa pewarna. Semua ciptaannya tiada yang sia-sia, bakteri kecil pun sangat berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Semua kata yang benar hanya milik Allah, dan semua yang salah itu berasal dari diri kami sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.